Dari topik pilihan kita beralih ke informasi emiten pilihan kali ini datang dari perbankan Big Cap di mana PT Bank Mandiri Persero Tbk atau BMRI berhasil membukukan kinerja keuangan yang positif pada awal tahun 2023. Hal ini tercermin dari perolehan laba bersih konsolidasi pada kuartal pertama di 2023 yang tumbuh 25,2% secara tahunan. Dikutip dari laporan keuangan perseroan, PT Bank Mandiri Persero Tbk membukukan laba bersih konsolidasi pada kuartal 1 2023 mencapai 12,6 triliun rupiah atau tumbuh 25,2% secara year on year jika dibandingkan dengan kuartal 1 2023 yang mencapai 10,03 triliun rupiah. Direktur Utama PT Bank Mandiri Persero Tbk Darmawan Junaidi menyampaikan, pertumbuhan laba tersebut merupakan hasil dari strategi Bank Mandiri yang berfokus pada pendekatan ekosistem bisnis, baik dari sisi pembiayaan maupun pendanaan. Pencapaian ini membuat total aset BMRI secara konsolidasi tercatat sampai dengan akhir Maret 2023 tumbuh 10,04% year on year, mencapai 1.908 triliun rupiah. Hal tersebut ditopang oleh pertumbuhan kredit sebesar 12,36% year on year, secara konsolidasi menjadi 1.205 triliun rupiah. Kredit wholesale meningkat 9,09% secara year on year menjadi 599 triliun rupiah, serta kredit retail yang meningkat 11,92% year on year 327 triliun rupiah. Di sisi lain, dari rasio non-performing loan atau NPL bank only terjaga hingga ke level 1,7% per Maret 2023, turun dari 2,74% year on year. Return on equity atau ROE Tier 1 bank only telah menyentuh 24,6% atau naik 241 basis poin secara tahunan. Sementara posisi net interest margin konsolidasi terjaga solid di level 5,4%. Berbagai sumber IDX Channel. Di sepanjang perdagangan hari ini, saham BMRI ikut menopang penguatan indeks harga saham gabungan meskipun di beberapa menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, penguatan saham BMRI lebih ke arah terbatas. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa, kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham BMRI sampai dengan pembukaan sesi kedua hari ini dan kami akan sampaikan nanti update penutupan perdagangan di sesi kedua. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, pemirsa, dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 5.150, kemudian pada pukul 10 mengalami penguatan di 5.175. Pada pukul 12 masih di level yang sama, pergerakannya tidak kemana-mana di 5.175. Di pembukaan sesi kedua mengalami penguatan yang cukup signifikan dan menembus di 5.225. Sebenarnya secara intraday dari chart yang saya pegang, ini BMRI hari ini sempat menyentuh ke level tertingginya di sepanjang perdagangan hari ini di 5.250. Di penutupan sesi kedua, penguatan lebih ke arah terbatas. Menjelang penutupan sesi kedua, maksud kami, posisi saat ini di 5.150 menguat di 0,49%. Kita bergeser ke grafis selanjutnya, pergerakan saham BMRI dalam beberapa bulan terakhir, pemirsa. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Dan informasi tambahan, BMRI baru saja melakukan stock split beberapa waktu lalu, di mana di November 5.200, di Januari dan Februari lebih cenderung tertekan, di Maret dan April kembali mencoba untuk menduduki level di atas 5.000-an, pemirsa. Posisi saat ini di 5.175, di mana penguatannya lebih ke arah terbatas. Nah, bagaimana dari sisi valuasi? Apakah masih menarik atau tidak dengan beberapa indikator yang ada? Kita akan coba lihat dari posisi price to earning ratio dari BMRI. Data sampai dengan penutupan sesi pertama pada siang tadi ada di kisaran 11,73 kali, PSR-nya di 3,29 kali, PBV-nya masih di kisaran 2,10 kali, dan PCFR-nya di kisaran 4,05 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.